kami akan membuat video tutorial tentang cara pengisian laporan kumulatif penggunaan dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 sebagaimana surat dari Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara tanggal 2 September perihal pelaksanaan rekonsiliasi sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai 2018. Jadi di sini telah kami bagikan format Excel untuk langsung diisikan oleh masing-masing desa dan kemudian nanti di print dan diserahkan ke kecamatan, baru nanti secara kolektif kecamatan menyerahkan ke dinas PMD. Yang pertama itu kita isikan nama kecamatannya, anggap kecamatan Lotu. Seterusnya nama desanya misalnya Hilidundra. Nah, seterusnya kita mau menginput nilai dana desa 2015 sampai 2019, dan sebelum itu kita harus menyiapkan data. Data yang kita siapkan antara lain, ini data yang perlu kita siapkan itu yaitu nilai keuangan dana desa dari 2015 sampai 2018, yaitu antara lain pertama nilai pagu dana desa setiap tahun anggaran, kemudian nilai realisasi dana desa setiap tahun anggaran, seterusnya nilai silpa dana desa tahun sebelumnya yang dilaksanakan setiap tahun anggaran, dan seterusnya nilai realisasi silpa tahun sebelumnya yang dilaksanakan setiap tahun anggaran. Seterusnya kita input datanya. Kita sudah siapkan data tadi. Misalkan pagu dana desa tahun 2015 sebesar 700 juta. Jadi kita input di sini 700 juta. Ini adalah total dana desa tahun 2015 tahap 1 dan tahap 2. Seterusnya di kolom salur ke RKdes DD tahun berkenan, kita anggap seluruh dana desa 700 juta ini tahap 1 dan tahap 2 telah salur ke rekening desa. Jadi kita input di sini 700 juta juga. Di kolom sisa RKUD tahun sebelumnya, tentu karena dana desa baru mulai tahun 2015, maka di sini 0. Artinya tidak ada sisa di RKUD. Nah, di kolom ini langsung otomatis ditotalkan jumlahnya 700 juta. Kemudian sisa RKUD juga tidak ada karena sudah disalurkan seluruhnya ke rekening kas desa. Nah, ini kita perhatikan di kolom abu-abu ini semua adalah rumus. Jadi tidak kita input langsung terhitung otomatis. Jadi yang kita input hanya di kolom warna putih saja. Setiap kolom warna putih itu yang kita input. Nah, seterusnya total yang masuk dana di 2015 adalah 700 juta. Kemudian realisasinya kita input, misalnya tidak terrealisasi secara keseluruhan, hanya terrealisasi misalnya 650 juta. Nah, jadi ini desa harus tahu berapa nilai realisasi pada tahun 2015 itu. Kemudian diisikan di kolom realisasi. Nah, seterusnya nampak di sini langsung terhitung, berarti masih ada sisa di rekening kas desa yang belum terrealisasi sebesar 50 juta. Nah, kemudian silpa tahun sebelumnya tentu dana desa tidak ada silpa. Kemudian realisasi silpa juga tidak ada, jadi kita input 0. Kemudian sisanya ya otomatis 0. Nah, ini total sisa dana desa itu tadi tersisa 50 juta. Artinya belum terrealisasi per 31 Desember 2015. Seterusnya kita input 2016. Misalnya kita anggap 2016 750 juta, itu total dana desanya tahun 2016.
Seterusnya, yang salur ke rekening kas desa misalnya hanya tahap 1, sedangkan tahap 2-nya nanti tidak salur. Jadi yang kita input di sini kalau misalnya hanya tahap 1 berarti tahap 1 2016 itu 60%. Maka kita input di sini dari 60%. Nah, nilainya 450 juta. Kemudian sisa di RKUD tahun sebelumnya, tentu tadi di 2015 dananya telah habis, tidak ada sisa di RKUD, maka di sini 0. Nah, seterusnya total yang masuk ke rekening langsung terhitung 450 juta. Itu hanya dana desa 2016 tahap 1. Nah, di RKUD tersisa 300 juta. Kemudian kita input dari 450 juta ini berapa yang telah terrealisasi. Misalnya kita isikan yang sudah terrealisasi hanya 420 juta. Nah, berarti di tahun 2016 masuk 450 juta, terrealisasi 420, maka di rekening kas desa tersisa 30 juta. Ini langsung terhitung. Nah, seterusnya di kolom anggaran silpa tahun sebelumnya langsung terinput 50 juta. Dari mana nilainya? Ini adalah dana desa 2015 baru dilaksanakan di 2016 menjadi silpa. Nah, ini nilainya langsung terinput 50 juta. Ini dari total ini tadi 50 juta. Nah, ketika silpa ini dilaksanakan, misalnya silpanya ini tidak langsung selesai, hanya 40 juta misalnya nilai realisasi, maka kita input di sini 40. Tentu kalau habis 50 juta ya kita input di sini 50. Nah, berarti sisanya silpa tadi yang 50 juta itu tertinggal 10 juta lagi di rekening kas desa. Nah, kemudian di kolom ini totalnya ini menjadi 40 juta. Artinya 2016 tersisa 30 juta dan silpa 2015 tersisa 10 juta. Maka di akhir tahun 2016 dana desa masih tersisa di rekening kas desa sebesar 40 juta. Seterusnya kita input 2017. Misalkan dana 2017 itu 900 juta. Nah, seterusnya di 2017 juga dibagi dua tahap. 900 juta ini telah salur ke rekening kas desa tahap 1 maupun tahap 2. Jadi kita isi di sini 900 juta. Nah, seterusnya di sisa RKUD tahun sebelumnya, kita lihat di 2016 tadi ada sisa RKUD 300 juta, itu tahap 2 2016. Baru disalurkan di tahun 2017. Jadi kita input di sini nilai tahap 2-nya 300 juta. Nah, di kolom total salur ke rekening kas desa langsung terinput totalnya keseluruhan yaitu 1.200.000.000 juta. Kemudian sisa di RKUD sudah 0, tidak ada lagi karena sudah disalurkan ke rekening kas desa. Nah, kemudian di tahun 2017 ini dari total 1.200.000.000 misalnya telah terrealisasi sebesar 1.150.000.000 juta. Maka kita input di sini 1.150 juta, maka di rekening kas desa masih tersisa 50 juta. Nah, kemudian di anggaran silpa tahun sebelumnya ini langsung terinput nilainya 40 juta. Ini dari mana nilainya? Ini dari total tadi di rekening kas desa. Ya, nilai 40 juta langsung diinput di sini, dianggarkan di tahun berikutnya sebagai silpa. Terdiri dari tahun 2015 10 juta dan tahun 2016 30 juta. Maka totalnya di sini 40 juta. Nah, kemudian 40 juta ini
misalnya masih belum terrealisasi sepenuhnya, hanya 35 juta misalnya. Maka kita input di sini 35 juta. Nah, kemudian nilainya di sini silpanya masih tersisa 5 juta. Nah, kemudian totalnya 55 juta. Artinya sisa silpa masih 5 juta dan dana yang baru masuk di 2017 tersisa 50 juta sehingga totalnya 55 juta. Nah, seterusnya kita input 2018. Misalnya 2018 1 miliar 235 juta. Ini nanti masing-masing desa harus tahu nilainya ya, jangan sampai salah. Nah, seterusnya di 2018 ini penyaluran dana desa itu sudah dibagi 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Misalnya 2018 kita anggap yang salur ke rekening kas desa itu hanya tahap 1. Tahap 1 2018 berarti hanya 20%. Maka kita input di sini kali 20%. Nah, yang tersalurkan hanya 247 juta. Kemudian sisa di EKUD tahun sebelumnya ternyata tidak ada karena tadi di 2017 dana desanya telah salur tahap 1 dan tahap 2, jadi tidak ada yang masuk sisa dana desa di 2018, maka kita input 0. Nah, jadi total yang masuk ke rekening tahun 2018 hanya tahap 1 yaitu 247 juta. Kemudian kita anggap terrealisasi secara keseluruhan, jadi kita input 247 juta. Nah, jadi sisa di RKDes untuk yang baru masuk tidak ada lagi. Nah, kemudian di silpa nilai total 55 juta tadi langsung otomatis terinput. Nah, misalnya kita anggap silpanya juga terrealisasi semua. Jadi kita input di sini 55 juta. Nah, jadi total sisa dana desa di rekening sudah habis semua, tidak ada lagi. Pada per 31 Desember 2018, baik dana desa yang baru disalurkan ke rekening kas desa maupun silpa tahun lalu itu telah terrealisasi seluruhnya sehingga dana desa di rekening kas desa tidak ada lagi. Nah, seterusnya di tahun 2019 ini pagu dana desanya tidak kita input karena yang kita minta datanya hanya 2015 sampai 2018. Makanya di sini kosong, kita kosongkan. Tetapi di RKUD masih ada dana desa 2018 yaitu tahap 2 dan tahap 3 yang belum salur ke rekening kas desa. Di 2019 yang tersalurkan ke rekening desa hanya tahap 2-nya, sedangkan tahap 3-nya tidak sempat tersalurkan. Maka kalau begitu kita isi di sini nilainya berarti sama dengan nilai 2018 kali tahap 2 itu 40%. Nah, yang tersalurkan hanya 494 juta. Sehingga di RKUD masih tersisa 494 juta. Itu belum masuk ke rekening kas desa di tahun 2019. Nah, ini hangus. Tidak bisa masuk lagi. Seterusnya realisasinya ini tahap 2 tadi ini hanya misalnya 490 juta. Maka kita input di sini, maka sisa di RKDes langsung terinput 4 juta. Kemudian silpa tahun sebelumnya 0 karena tadi tidak ada lagi silpa di rekening kas desa, maka di sini otomatis terinput 0. Maka di sini juga realisasi silpanya kita input 0. Nah, seterusnya dana desa yang masih tersisa per 31 Desember 2019 itu masih ada dana desa 2018 totalnya 4 juta rupiah.
Nah, ini total 4 juta ini, inilah yang kita kembalikan ke RKUD di tahun 2020 ini. Untuk total ini, nah kemudian 494 juta yang masih tertinggal di RKUD itu nanti tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengembalikan ke rekening negara. Jadi ini total yang harus diperhatikan desa untuk ditransfer ke RKUD. Seterusnya kalau udah siap, kita isikan nama desanya, terus tanggal suratnya, tanggal dokumen kita buat, misalnya tanggal 4 September. Baru kepala desanya, desa Militunda tadi, baru nama kepala desanya, nah ini sudah siap kita input semua. Baru dokumen ini kita print dan ditandatangani oleh Kades, kemudian distempel dan diserahkan ke kecamatan. Baru nanti secara kolektif kecamatan menyampaikan ke dinas PMD, itu paling lambat tanggal, desa menyerahkan ke kecamatan tanggal 8 September 2020 ini, dan kecamatan paling lambat menyerahkan ke dinas PMD tanggal 11 September 2020. Jadi demikian saja tutorial singkat, semoga dapat bermanfaat kepada desa. Terima kasih.